sampai dikatakan beliau berhasil ditangkap oleh penjajah dan dimasukkan dalam sel. Tapi subhanallah, setiap sore terdengar suara Habib Hussein di masjid dan di mushola berdakwah. Beliau di penjara tapi suaranya dia datang ke setiap masjid, setiap mushola yang ada di sana, sehingga para penjaga itu ketakutan. Ini orang ada di penjara tapi terdengar dia pergi sana, pergi sana, pergi sana, pergi sana. Jasadnya di penjara tapi bisa kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Semakin kita kulik, semakin kita gali, ternyata nggak ada habis-habisnya teman-teman terkait ceramah-ceramah oknum habaib ini ketika menceritakan keramat-keramat atau kehebatan-kehebatan dari para habaib-habaib mereka atau wali-wali mereka. Nah teman-teman, di video kali ini ada cerita salah seorang habaib yang hidup di zaman Belanda, berjihad kemudian melawan penjajah Belanda, tapi berhasil ditangkap kemudian di penjara. Namun anehnya katanya jasadnya Habib ini ada di penjara, tapi suaranya selalu terdengar setiap sore teman-teman di masjid maupun di mushola, seperti sedang berceramah menyampaikan kajian ilmu. Ini subhanallah teman-teman ya. Saya jadi teringat kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah dipenjara kalau tidak salah sampai belasan tahun ya, karena dipaksa oleh Raja Ma'mun untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal sebenarnya Al-Quran bukan makhluk, tapi kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak pernah juga kita mendengarkan cerita dari Imam Ahmad yang katanya jasadnya di dalam penjara, tapi terdengar suaranya ada di setiap majelis ya, ada di setiap masjid, ada di setiap mushola ya, kemudian menyampaikan kajian ilmu. Ini nggak pernah teman-teman. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal kita tahu ulama yang masyhur dan terkenal sampai dengan detik ini, dan terkenalnya bukan karena kesesatannya, bukan karena khurafatnya, tapi terkenal karena keilmuannya teman-teman. Bahkan disebutkan bahwa hafalan hadis beliau Imam Ahmad mengungguli guru beliau sendiri, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian cerita yang berikutnya di dalam video ini teman-teman, Habib ini katanya ketika meninggal dunia, begitu akan dikuburkan, dikeluarkan jenazahnya dari keranda, tiba-tiba jenazahnya menghilang. Kemudian dimasukkan lagi, entah ketemu di mana jenazahnya teman-teman, dimasukkan lagi ke dalam keranda. Kemudian begitu sudah sampai di pemakaman umum, begitu akan dikeluarkan jenazahnya, hilang kembali. Ternyata katanya Habib ini semasa hidupnya pernah berwasiat untuk dimakamkan di makam tertentu lah begitu ya, yang beliau inginkan. Akan tetapi waktu itu masyarakat ingin memakamkannya di pemakaman umum. Maka sebagian di antara Habib-Habib yang lain mengatakan ini mungkin isyarat bahwa Habib Fulan tidak mau dimakamkan di pemakaman umum, tapi kita harus memakamkannya sesuai dengan wasiat ketika beliau masih hidup. Subhanallah, ini luar biasa teman-teman. Sudah meninggal dunia di dalam keranda, begitu dikeluarkan katanya jasadnya menghilang. Allah Akbar. Coba kita simak dulu videonya. Kita wajib untuk jihad ketika orang kafir akan menguasai kita dan akan menjajah kita. Dari situlah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus bersama para kiai, para ulama berdakwah dan melawan penjajah Belanda, sampai dikatakan beliau berhasil ditangkap oleh penjajah dan dimasukkan dalam sel. Tapi subhanallah, setiap sore terdengar suara Habib Hussein di masjid dan di mushola berdakwah. Beliau di penjara tapi suaranya dia datang ke setiap masjid, setiap mushola yang ada di sana, sehingga para penjaga itu ketakutan. Ini orang ada di penjara tapi terdengar dia pergi sana, pergi sana, pergi sana, pergi sana. Jasadnya di penjara tapi bisa kemana-mana. Soalnya dalam riwayat beliau disuruh keluar, udah Habib kalau keluar aja udah, apa manfaatnya di penjara tapi bisa kemana-mana. Kalau enggak mau. Sampai waktu pembebasan itu beliau dapatkan dan beliau keluar. Ada yang mengatakan bahwa Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dicintai oleh masyarakatnya. Ketika meninggal, maka sebagian orang berusaha memakamkan Al-Habib Hussein di Tanah Abang atau di tempat yang lain. Mungkin kecintaan masyarakat kepada beliau dan kecintaan Habib Hussein kepada masyarakat sekitar sana membuat beliau tidak mau dimakamkan di luar sana. Beliau ingin dimakamkan di tempat beliau meninggal. Sehingga diriwayatkan, ketika jenazah jasad Habib Hussein ditaruh di keranda dan dibawalah Habib Hussein ke pemakaman umum, dilihat kerandanya itu kosong, Habib nggak ada di dalamnya, keluar. Dimasukkan lagi ke keranda, dibawa lagi, dibuka kerandanya, kosong, nggak ada Habib di luar. Sampai 3 kali hal itu dilakukan, sehingga para solehin di zaman itu mengatakan Al-Habib tidak mau dimakamkan kecuali di tempat ini.
Maka dimakamkanlah Habib Hussein di pemakaman yang sekarang yang bisa Anda lihat. Jazakallah khair. Tim Al-Wafat hari menampilkan ini makam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Sehingga kalau kita saksikan tempat itu sekarang, subhanallah, tidak pernah lepas dari az-zairin, orang-orang. Jasadnya ada di dalam penjara, tapi suaranya selalu terdengar di setiap musola atau masjid. Kemudian sedang menyampaikan kajian. Terus siapa jamaahnya? Jin. Nah, ini aneh teman-teman ya. Aneh, luar biasa aneh. Apalagi cerita yang kedua, beliau mengatakan bahwa jenazahnya nih selalu menghilang ketika akan dikeluarkan, misalkan sudah sampai di pemakaman umum, kemudian jenazahnya hilang lagi, dimasukkan kembali, dibawa lagi, hilang lagi. Ini gimana caranya dipercaya teman-teman cerita-cerita seperti ini? Karena memang nggak ada cerita-cerita seperti ini selama ini yang kita dengarkan dari para ulama-ulama yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih hebat teman-teman ya. Lebih-lebih kisah yang sama kan Imam Ahmad bin Hanbal yang pernah dipenjara. Pernah nggak kita mendengar riwayat yang sahih bahwa Imam Ahmad meskipun jasadnya ada di dalam penjara itu sampai dicambuk loh teman-teman, Imam Ahmad bin Hanbal, karena mempertahankan ya keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan Al-Quran adalah makhluk. Ya, bayangkan saking tersiksanya Imam Ahmad bin Hanbal, akan tetapi tidak juga Allah Azza wa Jalla keluarkan keajaiban-keajaiban seperti cerita yang barusan ini teman-teman ya. Suaranya terdengarlah di setiap masjid, di setiap musola, setiap sore hari, sedang menyampaikan pengajian, sedang menyampaikan majelis ilmu. Ini subhanallah teman-teman. Makanya kadang saya baca di kolom komentar ada yang mengatakan kalau nggak aneh ya bukan Habib namanya ya. Kalau nggak dongeng khurafat ya bukan Habib namanya. Allah alam apakah ini layak kira-kira untuk kita sematkan kepada oknum-oknum habaib ini, meskipun tidak kita katakan keseluruhan teman-teman. Dan hanya satu mungkin yang belum saya dengar menyampaikan cerita-cerita khurafat, yaitu Habib Rizik Shihab. Belum pernah saya mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Terlepas dari kontroversi yang selama ini terjadi kepada beliau, nggak urus ya, nggak ada urusan. Saya sedang membahas masalah dongeng-dongeng khurafat, dan hanya beliau yang belum pernah saya dengar bercerita-cerita seperti ini. Bahkan beliau sangat mengingkari juga orang yang katanya sedikit-sedikit ngaku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi ya. Kemudian apalagi mengaku ya mampu melihat Rasulullah dengan mata telanjang sampai melotot mata. Itu diingkari loh oleh Habib Rizik Shihab ya. Kalau sekelas Habib Rizik Shihab mengingkari, tentu para ulama terdahulu juga akan sangat mengingkari. Makanya teman-teman, kalau antum pikir ya belum pernah kita mendengar dari oknum-oknum habaib ini menceritakan tentang keramatnya Imam Syafi'i meskipun mereka mengaku bermazhab Syafi'i. Kenapa? Ya karena Imam Syafi'i juga mengingkari hal-hal seperti ini. Contoh, di kitab Al-Um, kalau tidak salah Imam Syafi'i, dan ini perkataannya masyhur ya, beliau mengatakan kalau kalian melihat orang bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara, jangan kalian katakan dia adalah wali Allah sebelum kalian cocokkan amalannya sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini baru berjalan di atas air, baru terbang di atas udara ya. Tapi diingkari oleh Imam Syafi'i sebelum kalian cocokkan dengan amalannya. Lalu bagaimana dengan orang yang mengaku ya lututnya dicium oleh Rasulullah, kemudian tangan Rasulullah katanya keluar bersalama dengan Syekh Ahmad Arifai, kemudian ada yang mengaku dimi'rajkan bertemu dengan Allah 70 kali padahal dia bukan nabi ya. Kemudian ada yang mengatakan sudah meninggal dunia puluhan tahun tapi bisa keluar dari kuburannya. Kemudian dia bisa mensolatkan jenazah orang yang sudah meninggal dunia padahal dia sendiri adalah mayat, padahal dia sendiri sudah meninggal dunia. Ini cerita apa? Bahkan ada perlombaan keramat ya, perlombaan keramat anak dari salah seorang waliullah, kalau tidak salah 4 anaknya ini beradu keramat. Ada yang mengeluarkan rantai emas dari langit. Subhanallah, seolah-olah keramat ini teman-teman bisa dibuat-buat oleh mereka sesuka hati mereka. Padahal namanya mukjizat, namanya keramat, itu murni datang dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah yang lebih tahu kapan waktunya untuk ditampakkan teman-teman ya.
Lah ini orang kok semudah itu, ya, semudah itu sesuka hatinya, seolah-olah keramat itu melekat pada dirinya dan suka-suka hati mereka saja kapan-kapan pun mau dia keluarkan. Ini nggak benar, teman-teman. Makanya sebagaimana pembukaan di awal, mungkin ini saatnya Allah Azza wa Jalla membuka mata hati kita, pikiran kita, akal kita, teman-teman. Semakin tersebarnya media di zaman sekarang ini, maka semakin memudahkan kita untuk mengakses ilmu agama. Maka pergunakan, teman-teman, teknologi yang begitu mudah di zaman sekarang ini untuk terus ya mencari ilmu agama, teman-teman. Selain juga kita gunakan untuk dunia kita. Akan tetapi jangan lupa, teman-teman, alat-alat seperti apa yang kita miliki sekarang ini, kalau kita tidak jadikan sebagai jalan untuk terus menambah keilmuan kita, memahami agama Allah Azza wa Jalla, tentu berat juga hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya saya katakan di awal tadi ya, tidak ada alasan bagi kita, teman-teman, nanti di pengadilan Allah Azza wa Jalla mengatakan kami tidak menuntut ilmu agama karena ini dan itu. Nggak ada alasan ya. Bagi orang yang tidak bisa hadir secara langsung di majelis ilmu, bisa menyaksikan, teman-teman, melalui media-media seperti ini. Sudah banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, teman-teman, yang tersebar melalui berbagai macam aplikasi untuk kita ambil keilmuan mereka. Maka, teman-teman, dengan cara kita terus mencari ilmu agama, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan pahamkan kita, dan Allah akan membuat kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya sabda Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan baginya, maka Allah Azza wa Jalla akan pahamkan ilmu agama. Maka bersyukur bagi kita, teman-teman, antum semua yang betul-betul punya keinginan untuk mencari tahu tentang agama kita sendiri, agama Islam, ingin mencari tahu mana yang hak dan mana yang batil. Semoga Allah Azza wa Jalla memang benar-benar ini adalah petunjuk dari Allah, bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat yang sedikit ini, teman-teman, sebagai nasihat bagi kita sama saudara muslim untuk terus saling memperingati, teman-teman, untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi kebatilan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.